Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa kita hidup itu di era digital. Berulang kali di dalam video ini, di akun YouTube 100% Authentic ID, saya berulang menjawab bagaimana berulang kali menjelaskan tentang apa itu ekonomi digital, realita digital, kemudian konsekuensi digital dan beragam lain. Tapi ketika kita melihat adanya undang-undang perlindungan konsumen, di situ kita melihat bahwa undang-undang yang udah lebih dari 20 tahun ya, tepatnya ini 27 atau 20 tahun yang sudah berlaku, itu ternyata memiliki banyak celah. Salah satu kelemahannya itu tidak mendiskusikan atau tidak mengatur berkaitan dengan digital. Padahal kita hidup di era yang digitalisasi, di mana diperlukan supaya upaya revisi, upaya amandemen yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diperlukan adanya perubahan-perubahan, yaitu karena bagaimanapun banyak aturan-aturan, banyak norma-norma itu sudah tidak lagi sesuai lagi, tidak lagi sesuai dengan harapan karena tidak sesuai juga dengan relevan karena adanya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan digitalisasi yang sangat masif. Karena itu perubahan undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen itu perlu untuk menyesuaikan perkembangan zaman, yaitu perkembangan zaman berkaitan dengan adanya e-commerce, berkaitan dengan adanya perdagangan digital, berkaitan dengan ekonomi digital, di mana undang-undang yang sudah berusia 27 tahun-tahun tersebut itu memiliki banyak kelemahan ya, banyak kelemahan seperti bagaimana penyelesaian sengketanya yang harus berbelit-belit, harus melalui pengadilan dan lain sebagainya, orang kan harus ribut malas dan lain sebagainya. Bagaimana kelembagaannya itu yang perlu diatur juga, bagaimana pelaksanaan dan lain sebagainya, sehingga diperlukan adanya suatu pembaharuan lagi. Sebenarnya seperti apa sih persoalan-persoalan yang berkaitan dengan adanya celah digital yang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tersebut. Contohnya yang menjadi suatu permasalahan itu ketika ketika banyaknya pengaduan misalnya ya, banyaknya pengaduan berkaitan dengan pelanggaran hak konsumen berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, oleh perusahaan, itu kan umumnya itu berkaitan dengan transaksi online. Umumnya berkaitan dengan transaksi online dan itu kan menunjukkan suatu hal yang sangat dominasi. Bahkan bisa dikatakan dalam beberapa riset ya, dalam beberapa data yang saya baca, itu menunjukkan hampir kurang lebih 90% data yang berkaitan dengan sengketa atau berkaitan dengan upaya pelaporan keluhan itu umumnya adalah transaksi online. Umumnya itu e-commerce bisa saja, kemudian ada transaksi yang bersifat keuangan dan lain sebagainya. Sementara transaksi-transaksi yang luring udah semakin jarang terjadi. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya aduan-aduan tersebut perlunya adanya pendekatan-pendekatan yang juga bersifat digital. Sebenarnya peraturan dari Kementerian Perdagangan, peraturan Menteri Perdagangan tahun 31 tahun 2023 itu sudah menjelaskan bagaimana pemerintah itu melalui Kementerian Perdagangan itu membuat aturan tentang bagaimana berusaha, bagaimana beriklan, bagaimana pembinaan, bagaimana pengawasan dalam usaha perdagangan yang berkaitan dengan sistem elektronik. Tetapi peraturan menteri saja sebenarnya tidak cukup ya. Diperlukan undang-undang, diperlukan peraturan yang lebih kuat ya, ini undang-undang. Karena itu undang-undang perlindungan konsumen seyogyanya nanti akan mengatur tentang bagaimana 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 pengawasan, bagaimana pembinaan, bagaimana model-model pelaku usaha yang berada di ranah ekosistem digital. Karena itu sebenarnya di dalam sistem tersebut juga diperkuat dengan adanya keputusan Menteri Perdagangan ya tahun nomor 6 tahun 2024 bahwa ada juga itu model pengawasan tentang sistem perdagangan melalui sistem elektronik, sistem elektronik dan itu dibentuklah suatu tim asistensi, tim asistensi tersebutlah yang bertugas untuk mengkoordinasi melakukan suatu penindakan terhadap usaha-usaha yang melakukan pelanggaran baik dalam usaha domestik maupun lintas batas. Tetapi lagi-lagi hanya sekedar sebagai peraturan menteri itu memiliki suatu kekurangan sehingga diperlukan suatu undang-undang yang lebih kuat.
Sebenarnya Indonesia itu juga memiliki beberapa lembaga yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional, juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sebenarnya di situ memiliki perangkat-perangkat yang sebenarnya sudah cukup kuat, cuma belum terlalu efektif dan perlu dimaksimalkan lagi dalam penyelesaiannya sengketa, penyelesaian atau keluhan ataupun penyelesaian yang berkaitan dengan transaksi digital. Sebenarnya juga regulasi-regulasi berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen di tingkat di level yang berkaitan dengan digital itu ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2024, peraturan yang masih baru, bagaimana tentang strategi nasional tentang perlindungan konsumen, di mana di situ melibatkan 18 kementerian, banyak sekali ya, 18 kementerian, 9 negara, dan dua badan usaha, dan itu menunjukkan bagaimana sebenarnya konsistensi ataupun niat baik dari pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen, karena bagaimanapun peraturan tersebut diperkuat juga oleh peraturan Menteri Perdagangan nomor 17 tahun 2004 tentang rencana aksi nasional perlindungan konsumen, di mana perlindungan konsumen itu merupakan suatu yang hierarkis ya, dari atas ke bawah, tetapi juga itu harus dilakukan juga upaya yang bersifat sinergisitas. Karena itu diperlukan suatu pendekatan-pendekatan, sebenarnya pendekatan-pendekatan yang lebih sistem holistik. Pendekatan yang lebih holistik tersebut, maka diperlukan adalah upaya yang berkaitan dengan bagaimana revisi undang-undang perlindungan konsumen yang lebih mengarah bagaimana upaya regulasi yang lebih proaktif, regulasi-regulasi yang berpihak kepada konsumen, mulai dari eh, konsumen itu harus memiliki imunitas, konsumen adalah segalanya, konsumen tidak boleh dilaporkan oleh pencemaran nama baik dan lain sebagainya, termasuk juga dalam konsumen misalnya online dispute online dispute online dispute resolution dan lain sebagainya. Sehingga dalam praktek-praktek perdagangan seharusnya konsumen itu harus selalu dilindungi, harus mendapatkan prioritas yang utama. Selain itu, dengan adanya banyak peraturan-peraturan yang sebelumnya, dengan adanya undang-undang konsumen yang baru, sudah harusnya itu menjadi upaya untuk harmonisasi bagaimana regulasi perlindungan konsumen itu nantinya itu membentuk suatu upaya mendorong mendorong dukungan itu karena pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas di tahun 2045, di mana dalam 2045 itu sistem ekonomi itu akan lebih sistem ekonomi yang lebih mapan, ekonomi yang berkelanjutan, lebih sustainable, sehingga bahwa perlindungan konsumen itu menjadi suatu fondasi, jadi fondasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional, karena bagaimanapun tidak mungkin suatu bangsa, terutama ekonomi Indonesia itu akan menjadi maju, akan menjadi berkembang tanpa adanya perlindungan konsumen. Karena itu sebenarnya diperlukan upaya untuk merevisi undang-undang perlindungan konsumen itu dalam hal ini khususnya untuk adanya celah digital tersebut. Karena celah digital itu menimbulkan banyak konsekuensi. Misalnya banyak celah digital itu menimbulkan banyak konsekuensi. Misalnya kita balik review lagi, seperti apa sih sebenarnya celah digital utama yang mendesak untuk diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Yang pertama itu adalah bagaimana upaya tanggung jawab hukum platform e-commerce, dalam hal ini marketplace, dalam hal ini mungkin penguasa pemilik blog atau perusahaan. Celah saat ini sebenarnya platform digital ini kerap berlindung seperti e-commerce atau marketplace, itu hanya berlindung bahwa mereka itu hanya sebagai sarana dan hanya sebagai perantara saja, ya kan? Mereka itu cenderung akan lepas tangan ketika terjadi penipuan, ketika barang cacat, terjadi suatu komplain dan lain sebagainya. Yang istilahnya lepas tanggung jawab, dan itu akhirnya itu dilepaskan gitu kan. Dilepaskan hanya oleh sebagai penjual aslinya, karena mereka selalu berklaim bahwa mereka itu hanya menjadi broker, mereka hanya menjadi perantara. Karena itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru nantinya itu diharapkan diperlukan adanya regulasi, ada tanggung jawab secara hukum, liability secara spesifik dari perusahaan e-commerce tersebut atau marketplace, termasuk diantaranya melakukan verifikasi identitas pedagang. Selama ini memang sudah jalan, tetapi kan
untuk menunjukkan bahwa apa yang dia jual itu palsu apa enggak, perlunya pengecekan yang sangat detail, kemudian adanya memfasilitasinya komplain. Kan ini kan komplain itu kan hanya sekedar ada di kolom komentar, engagement hanya memberikan rating hanya seperti itu. Kemudian upaya adanya menahan dana atau escrow system sampai barang diterima. Dan itu kan sampai sekarang itu kan belum ada. Jadi organisasi yang berkaitan dengan e-commerce, di mana e-commerce itu menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi digital, itu harus menjadi upaya yang lebih penting. Kemudian yang pernah saya mendiskusikan di salah satu video itu adalah praktek manipulatif antar muka atau dark pattern. Setelah saat ini itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak membahas hal itu. Bahkan tidak spesifik juga melarang manipulasi desain web ya, aplikasi antar muka atau dark pattern dalam pembelian, kemudian berlangganan, kemudian membagikan data dan lain sebagainya. Dalam urgensi nantinya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka itu diperlukan adanya pelarangan yang tegas. Diperlukan adanya pelarangan yang tegas seperti roach motel atau mudah mendaftar ya, mudah mendaftar, sulit untuk berhenti berlangganan, adanya jebakan harga, adanya tombol check out yang palsu, yang akhirnya menyamarkan syarat dan pembeliannya, kemudian ada pricing yang bisa berubah-ubah dan lain sebagainya. Dan beberapa video sebelumnya juga sudah membahas detail tentang hal itu. Kemudian adanya perlindungan dan keamanan data konsumen ini juga menjadi penting karena salah saat ini bahwa Indonesia itu sebenarnya undang-undang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi ya, tetapi undang-undang perlindungan data konsumen itu perlu ditegaskan lagi di dalam undang-undang perlindungan konsumen ya, karena bagaimanapun harus ada kepastian ya, ganti rugi ketika terjadi suatu kebocoran data, terjadi kelalaian akibat pelaku usaha dan lain sebagainya. Hal yang paling penting itu selain itu adalah nomor 4 itu berkaitan dengan transparansi algoritma dan informasi produk. Kita ketahui bahwa saya, mungkin kamu, ataupun kita atau keluarga kita itu kerap terjebak dengan jebakan algoritma yang palsu, penentuan harga yang dinamik atau dynamic pricing, kemudian ada ulasan-ulasan palsu, fake news, rentan penipuan, dan itu sebagainya itu menjadi suatu beban ya kan, menjadi suatu beban sehingga diperlukan urgensi yang sangat jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nantinya itu benar pelaku itu wajib memberikan transparansi tentang bagaimana sih sebenarnya produk itu direkomendasikan. Juga ulasan-ulasan di e-commerce, ulasan-ulasan di Google Review, ulasan-ulasan di web juga harus memiliki pembeli yang terverifikasi, alamatnya jelas, itunya orangnya jelas. Kemudian diperlukan juga adanya upaya untuk menghentikan ya penyesatan opininya, bukan hanya penyesatan opini yang bersifat penyesatan opini yang tidak jelas, tetapi penyesatan opini yang lebih mengarah kepada bagaimana upaya kita untuk memberikan semacam penegasan seperti aturan-aturan influencer itu seperti apa, mikro influencer seperti apa, bagaimana kebijakan untuk merekomendasikan suatu hal dan lain sebagainya itu perlu perlu sangat diatur. Selain itu adalah upaya upaya nomor 5 itu adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang bersifat digital. Jadi tidak perlu pengadilan, tidak perlu datang lagi ke kantor badan penyelesaian sengketa. Jadi dengan saat ini penyelesaian sengketa itu seringkali itu lambat memadai, ada urutan nomor satu, nomor sekian. Kemudian padahal kita tahu bahwa digitalisasi itu membutuhkan suatu kecepatan, ketepatan, kemudian ya memudahkan gitu. Jadi diperlukan adanya online dispute resolution yang cepat, murah, mengikat dan mudah diakses. Hanya dengan aplikasi online dispute resolution sebenarnya bisa bisa di apa namanya bisa bisa diatasi dengan mudah sehingga tidak ada kendala dalam gagal bayar, barang tidak sampai, langganan digital dan lain sebagainya. Sehingga perlindungan konsumen di dalam perlindungan konsumen di era digital itu bukan lagi menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan gitu. Saya kira itu saja pendekatan saya bagaimana kita membangun komunikasi perlindungan konsumen terutama berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan revisi undang-undang perlindungan konsumen. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar, like, subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.